Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Big Game. Film ini rilis di bulan September di tahun 2014. Disutradarai oleh Jalmahari Helander dan dibintangi oleh Oni Tamila sebagai Oscari, Jorma Tomila sebagai Tapio, Samuel L. Jackson sebagai Presiden Amerika Serikat, Victor Garber sebagai Wakil Presiden, Ray Stevenson sebagai Morris, Mehmet Kurtulus sebagai Hazar, dan Jim Broadbent sebagai Fred Herbert. Awal kisah, di dalam sebuah rumah terdapat dua orang yang merupakan ayah dan anak. Dalam sebuah ruangan di rumah tersebut, sang ayah menunjukkan berbagai foto para pemburu. Terdapat pula foto sang ayah. Sang ayah menunjukkan semua foto itu untuk menyemangati si anak, karena telah tiba bagi si anak dengan umur 13 tahun menjadi seorang pemburu. Dalam perjalanan menuju base camp, sang ayah memberikan sebuah peta yang telah diberi tanda silang merah, dan itu merupakan rahasia mereka berdua. Ayahnya berkata bahwa di sana terdapat banyak rusa buruan. Di sebuah tempat di Finlandia Utara, tempat berkumpulnya para pemburu, disinilah awal bagi Oscari untuk menunjukkan kepada ayah dan para pemburu lainnya bahwa ia layak menjadi seorang pemburu. Ia maju ke depan, mengangkat busurnya dan mencoba untuk menarik tali busur itu, namun ia gagal. Si pemimpin berkata kepada ayahnya bahwa Oscari lebih baik pulang saja. Ayahnya berkata, "Tidak akan." Ia mencoba meyakinkan sang pemimpin, dan akhirnya sang pemimpin menyetujuinya. Sang pemimpin berkata, "Anak ini punya waktu 24 jam untuk membuktikan kepada kita semua bahwa ia layak disebut sebagai seorang pemburu." Dan perburuan mencari rusa pun dimulai. Di sisi lain ditampilkan sebuah perbincangan antara Presiden Amerika Serikat dan pengawal pribadinya yang bernama Morris di dalam sebuah pesawat Air Force One. Skin berganti kepada Oscari yang telah sampai di tengah hutan. Di situ ia sedang berlatih menggunakan busur dan anak panahnya. Ia membayangkan telah menangkap rusa buruannya, membunuhnya, dan memakan jantung rusa itu. Skin berpindah lagi dalam sebuah helikopter di mana terdapat 4 orang di dalam helikopter tersebut. Tak lama Hazar meminta kepada pilot untuk menurunkan mereka. Setelah mendarat, mereka berbincang. Si pilot berkata, "Kenapa mereka membawa teropong militer, senapan laras panjang, dan juga sebuah peluntar rodal buatan Cina? Yang intinya, mereka tidak membawa perlengkapan berburu pada umumnya, malah seperti terlihat membawa perlengkapan perang. Bahkan, rudal itu mampu menembak jatuh pesawat penumpang sipil." Si pilot bertanya, "Apakah kau teroris?" Secara tidak langsung Hazar menjawab bahwa mereka memang teroris. Ia meminta si pilot untuk berlari, lalu tak lama ia menembak si pilot dengan rudal tersebut. Scene berpindah lagi di dalam pesawat Air Force One, di mana pesawat itu telah menjadi target penembakan. Begitu juga dengan pesawat F-18 yang merupakan pesawat pengawal Air Force One. Pesawat Air Force One seharusnya memiliki sistem anti-rudal, namun entah kenapa tiba-tiba sistem itu tidak berfungsi. Para kru Air Force One berpikir sepertinya ada yang membajak pesawat tersebut. Bahkan tiba-tiba pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Amerika Serikat itu kehilangan tenaga dan meluncur jatuh tanpa kendali. Lalu Morris melakukan protokol SOP pengawalan kepresidenan. Ia membawa Presiden Amerika Serikat untuk dievakuasi. Ia memasukkan Presiden ke sebuah kapsul darurat agar dapat mendarat dengan selamat. Sementara para pengawal menggunakan parasut. Namun terjadi keanehan kembali.
parasut yang digunakan oleh para pengawal tidak bisa terbuka atau mengembang. Bahkan Morris menembak salah satu pengawal yang menanyakan hal itu. Morris pun ikut terjun dengan parasut, namun parasutnya bisa terbuka. Lokasi jatuhnya pesawat ternyata tak jauh dengan lokasi Oscari. Ia melihat hal itu. Di Pentagon sendiri, berita jatuhnya pesawat Air Force One telah membuat heboh seisi ruangan. Di ruangan itu terdapat wakil presiden dan juga Fred Herbert. Fred Herbert adalah seorang anggota senior CIA dalam hal operasi lapangan, di mana saat ini ia menjabat sebagai kepala intelijen untuk memata-matai teroris. Di sini diketahui bahwa pesawat itu ditembak jatuh oleh teroris di daerah Finlandia. Pada saat itu Presiden hendak menuju Helsinki untuk menghadiri pertemuan konferensi tingkat tinggi. Di dalam hutan, Morris mendarat selamat dengan parasutnya. Di sisi lain, Oscari menemukan kapsul darurat yang ditumpangi oleh Presiden Amerika Serikat tersebut. Presiden meminta Oscari untuk membuka kapsul tersebut dengan cara menekan pin yang diberikan oleh Presiden pada tombol di bagian luar. Karena memang kapsul ini didesain hanya bisa dibuka dari luar dengan menggunakan nomor pin. Di sini diketahui Presiden Amerika Serikat itu bernama William Allen Moore. Di Pentagon sendiri, lokasi jatuhnya kapsul darurat tersebut telah diketahui. Lalu mereka menerjunkan tim untuk menjemput Presiden. Namun, tim tersebut hanya menemukan suar pelacak. Ternyata suar pelacak itu terpisah dengan kapsul darurat. Suar pelacak jatuh di Norwegia, sedangkan kapsul darurat itu jatuh di Finlandia. Di dalam hutan, Morris bertemu dengan Hazard, yang ternyata mereka memang telah bersekongkol untuk menculik Presiden dengan menembak jatuh pesawatnya. Morris berperan untuk membajak pesawat tersebut dengan cara menonaktifkan sistem pertahanan anti rudal dan membuat parasut tidak bisa terbuka atau mengembang. Morris dan Hazard beserta anak buahnya berhasil menemukan kapsul darurat itu. Saat dibuka, mereka terkejut dengan tidak ada Presiden di dalamnya. Di sisi hutan lainnya, Oscari bersama dengan Presiden, dan diketahui ayah Oscari bernama Tapio. Di sini Presiden meminta kepada Oscari untuk membawanya ke kota terdekat dengan kendaraan Oscari. Namun Oscari menolak karena ia juga mempunyai misi untuk membuktikan kepada ayah dan para pemburu lainnya bahwa ia layak menjadi seorang pemburu meski usianya masih 13 tahun. Oscari membawa Presiden bersamanya menuju tempat yang dirahasiakan bersama sang ayah. Tempat ia akan mendapat rusa buruannya. Mereka memutuskan untuk bermalam setelah dekat dengan lokasi itu. Mereka terlibat pembicaraan sebelum akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Pagi harinya, Oscari melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dengan berjalan tidak begitu lama, ia menemukan lokasi tersebut. Di lokasi itu, ia tidak menemukan seekor rusa pun, dikarenakan tempat itu adalah tempat yang terbuka. Ia malah menemukan sebuah alat pendingin yang di dalamnya terdapat kepala rusa yang telah tertancap busur panah dengan secarik kertas dan sebuah pesan di dalamnya. Pesan tersebut bertuliskan "Selamat ulang tahun", sebuah pesan yang ditulis oleh ayahnya sendiri. Di sisi lain, sang Presiden menemukan para pengawalnya yang telah meninggal setelah terjatuh dari pesawat dengan parasut yang tidak mengembang. Tak lama setelah itu, Morris dan Hazard menemukan jejak mereka dan memanggil sebuah helikopter. Dan akhirnya Morris menemukan mereka berdua. Sebenarnya sang Presiden membawa sebuah senjata, namun ia tidak tahu cara menggunakannya. Kemudian mereka terlibat baku hantam dan Oscari lari menjauhi mereka. Dengan mudah sang Presiden pun dikalahkan oleh Morris.
Sang presiden pun tertangkap dan Oscari melihatnya dari kejauhan. Sang presiden disuruh masuk ke dalam lemari pendingin. Lalu mereka membawa presiden dengan helikopter dengan cara mengikat lemari pendingin itu tidak presiden di dalamnya. Keberadaan presiden yang tertangkap oleh teroris telah diketahui oleh Pentagon dan mereka telah mengirimkan tim penyelamat. Namun tim itu baru akan tiba di lokasi setelah 30 menit perjalanan. Waktu yang terlalu lama dengan nyawa seorang presiden menjadi taruhannya. Lalu Oscari memutuskan untuk menyelamatkan presiden seorang diri. Sebelum itu ia meyakinkan dirinya dengan berkata, "Kau harus berjuang mati-matian untuk mencari mangsa. Kau tak akan mendapatkan sesuatu secara gratis." Kemudian ia melompat ke udara, mencoba menggapai lemari pendingin dengan seorang presiden di dalamnya yang diangkut dengan helikopter. Dan ia berhasil. Ia berkata kepada presiden bahwa ia akan menyelamatkannya. Ia akan membawa presiden itu kepada ayahnya dan para pemburu lainnya untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia layak menjadi seorang pemburu, bukan dengan mendapat sebuah kepala rusa secara gratis. Di area pepohonan, Oscari berhasil memotong tali yang mengikat lemari pendingin itu. Morris tidak membiarkannya begitu saja. Mereka menembakinya yang membuat Oscari memutuskan untuk berguling dengan lemari pendingin itu yang membuat mereka terjatuh ke sungai. Setelah sampai di hilir sungai, mereka tak disangka telah menemukan bangkai pesawat Air Force One yang jatuh. Tentu saja Pentagon mengetahui keberadaan presiden dengan gambar citra satelit. Fred Herbert yang mengetahui titik koordinat keberadaan presiden mengirimkan sebuah pesan kepada seseorang, dan seseorang itu adalah Hazard. Pesan itu berisi perintah untuk membunuh presiden. Oscari dan presiden memutuskan untuk memasuki pesawat itu. Tak lama mereka disusul oleh Hazard yang berencana untuk membunuh mereka dengan cara menggunakan bom yang telah dilengkapi dengan timer. Setelah selesai memasang bom, Morris mengkhianati Hazard dengan memotong pengaman sehingga Hazard tidak bisa naik kembali ke helikopter. Dan mau tak mau, Hazard dan presiden terlibat perkelahian. Sudah bisa ditebak, presiden berada di pihak kekalahan. Dan sekali lagi presiden ditolong oleh Oscari. Setelah pengalaman baku hantam dan tembak-menembak, akhirnya presiden tahu cara menggunakan senjata. Dan tentu saja targetnya adalah Hazard. Setelah Hazard tewas dan adanya bom di pesawat tersebut, mereka memutuskan untuk keluar. Namun tidak mungkin dengan cara berenang dengan waktu yang semakin menipis. Mereka memutuskan menggunakan kursi pelontar yang terdapat pada ruang kokpit. Setelah berada di permukaan, Oscari memanah Morris dan mengenainya, yang membuat Morris terjatuh. Pada saat yang bersamaan, bom yang dipasang pada bangkai pesawat pun meledak. Oscari dan presiden terpental karena energi ledakan. Namun kursi pelontar itu menggunakan parasut. Di sisi lain, Pentagon mengetahui ledakan itu dan mereka menyangka presiden telah meninggal. Ayah Oscari yang tak jauh dari sumber ledakan dikumpulkan oleh para tim penyelamat presiden. Di Pentagon sendiri, karena menyangka presiden telah meninggal, Fred berkata kepada wakil presiden bahwa seorang wakil akan dilantik menjadi seorang presiden yang baru, dan wakil presiden pun menerimanya. Kembali ke tim penyelamat tadi, mereka melaporkan tidak menemukan jasad presiden. Tak berserang lama muncul Oscari dan presiden menggunakan kursi lontar yang dilengkapi dengan parasut. Mereka berdua akhirnya selamat. Saat sampai di permukaan tanah, ayah Oscari yang bernama Tapio menghampiri mereka. Oscari lalu memperkenalkan presiden kepada ayahnya. Presiden lalu berkata kepada Tapio
bahwa anaknya adalah seorang pemburu yang hebat dan pria pemberani. Dan disinilah pemimpin dan para pemburu lainnya mengetahui bahwa orang yang diselamatkan oleh Oscari adalah seorang presiden. Tim penyelamat melapor kepada Pentagon bahwa presiden selamat. Fred undur diri ke toilet disusul oleh wakil presiden. Ternyata mereka juga bersekongkol untuk membunuh presiden. Untuk menutupi kejadian tersebut, Fred membunuh wakil presiden dengan cara membuat seolah-olah wakil presiden jatuh terpeleset dan kepalanya terbentur. Sebelum presiden dan Oscari berpisah, mereka melakukan swafoto, yang mana akhirnya foto memorial tersebut dipajang di sebuah ruangan bersama dengan foto para pemburu lainnya, seperti yang kita jumpai di awal video. Dan film pun usai. Pesan dari film ini adalah selama kita hidup di dunia ini, kita harus berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan. Jangan menyerah, karena di dunia ini tidak ada yang bisa diraih tanpa perjuangan. Sekian alur cerita film kali ini dan terima kasih.